Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji UKIM PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya La Jumaida, guru PAI di SMP Negeri 01 Leksula. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG PAI batch 2 tahun 2024 dari Kabupaten Buru Selatan yang berkuliah di IAIN Ambon dengan NIM 2403100120. Pada saat ini saya sedang mengikuti uji kinerja PPG batch 2 tahun 2024, yaitu membuat video reel pembelajaran di dalam kelas. Insya Allah pada hari ini Kamis 30 Januari 2025 saya akan melaksanakan pembelajaran PAI di kelas 7 dengan materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Demikianlah perkenalan diri saya. Terima kasih. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak semua, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran selalu diawali dengan doa. Oleh karena itu saya diminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini. Dipersilakan. Bapak guru dan teman-teman, sebelum kita belajar maka kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, kita kelas silakan dulu. Bagaimana kita kelas? Apakah teman-teman semua hadir? Siap, terima kasih Pak. Baik, semua luar biasa semua hari ini dan setia. Oke, seperti bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Baik Pak. Kalian sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah. Oke, sesuai kesepakatan kita pada minggu lalu bahwa kita hari ini akan menghafalkan surat Al-Lahab. Secara bersama-sama kita membaca Quran surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ja'alna billahi wadan. Baik anak-anak sekalian, saya baca kalian untuk belajar semua. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Oke, kalau begitu kita lakukan 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, belajar pura-pura, satu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu menunjukkan tanah airku Indonesia. Iya, kita mau sudah semua. Silakan dulu. Oke, baik anak-anak sekalian, materi kita hari ini adalah mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Namun sebelum kita lanjut materi kita pada hari ini, Bapak Guru perlu menanyakan tentang kira-kira masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Mas, Kita
belajar apa minggu kemarin? Ya, alam semesta sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Ada berapa kita? Ada berapa surat yang kita pelajari kemarin? 2. Surat apa itu? Surat Al-Anbiya dan surat Iya, surat Al-Anbiya. Al-Anbiya dan surat Al-Anbiya. Itu menggambarkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa ta'ala. Baik. Sebelum kita langsung materi, maka Bapak Guru akan menyampaikan tentang usul pembelajaran kita yang dibacakan hari ini. Kira-kira siapa yang bisa membacakan poin pertama? Iya, silakan Aura. Peserta didik dapat menghubungkan musliman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Oke, siapa yang mau membacakan poin kedua? Iya, silakan Zulfa. Peserta didik dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Oke, memberikan tentang dulu. Pembelajaran kita pada hari ini pertama kita dapat menghubungkan musliman kepada mereka dengan aktivitas kehidupan syariat. Jadi kita menghubungkan antara iman kepada malaikat dengan proses kehidupan kita syariat. Yang kedua adalah kita dapat menunjukkan cara menunjukkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal dan menghindari perbuatan yang buruk. Kenapa? Kita menghindari bahwa setiap saat itu ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita. Itu malaikat apa? Rakib dan atid. Itu. Oke, sebelum kita lanjut di pada materi kita kali ini, Bapak Guru akan mengetes pengetahuan awal kalian, yaitu dengan melakukan asesmen awal. Saya akan membacakan soalnya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya saya kasih 5 menit untuk mengerjakan asesmen awal. Nama-nama. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Sudah? Tidak, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Baik, dengan habis sekalian Bapak Guru melihat jawaban kalian tentang asesmen awalnya luar biasa jawaban kalian. Ini adalah sebatas mengetahui jawaban awal kalian tentang materi kita pada hari ini. Oke, sekarang orientasi masalah tentang mengawasi diri dan introspeksi diri. Yaitu masalahnya adalah ada seseorang yang merasa sedih karena menyadari kesalahannya yang dilakukan, yaitu dalam bersikap sopan terhadap orang lain dan bertanya bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Kira-kira ada yang tahu? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut? Iya, silakan Aura. Memohon ampun kepada Allah. Iya, untuk memperbaiki kesalahan itu dengan cara memohon ampun kepada Allah. Ada yang lagi? Ada yang lain lagi? Ya, silakan Ayu. Meminta maaf kepada orang tersebut. Iya, coba kita tahu dulu. Tadi untuk
Berbagai kesalahan tersebut, pertama adalah memang mampu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang bisa mengampuni dosa seseorang karena hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kita bersalah kepada orang lain, maka kita harus cepat-cepat meminta maaf. Oke, baik. Sekarang kita akan sesuai dengan permintaan kalian pada minggu kemarin bahwa pada refleksi minggu kemarin bahwa kalian meminta Bapak Guru harus memintakan sebuah video tentang pembelajaran. Maka hari ini Bapak Guru akan memintakan video tentang materi kita pada hari ini. Jadi sebelum Bapak Guru meminta video ini, saya harapkan kepada kalian untuk menyimak baik-baik. Bila perlu kalau ini dicatat, oke? Lagi ngapain? Kau melamun? Farah, ini. Aku lagi merenung. Tadi pas pelajaran time, aku jadi kepikiran soal malaikat rakib dan atid. Wah, kau serius banget? Emangnya ada apa? Aku jadi sadar. Farah, setiap hari malaikat rakib mencatat semua amal baik kita, dan malaikat atid mencatat amal buruk kita. Aku takut catatan amal burukku lebih banyak daripada amal baik. Sama. Aku juga kepikiran soal itu. Tadi Bu Tiara bilang, kita harus introspeksi setiap hari. Coba tanya diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan hari ini? Iya, aku jadi mikir, kayaknya aku masih sering lalai. Misalnya, aku sering lupa salah tepat waktu atau nunda-nunda tugas. Itu kan bisa masuk catatan amal buruk. Nah, itu, kalau aku kadang suka bicara yang gak perlu. Misalnya, komentarin teman yang gak ada gunanya. Padahal kata Bu Tiara, setiap perkataan kita juga dicatat. Benar banget, Farah. Tadi Bu Tiara juga bilang, hidup kita ini kayak perjalanan. Kalau kita mau selamat di akhirat nanti, kita harus mawas diri. Iya, kita harus hati-hati dengan setiap tindakan. Tadi aku terinspirasi waktu Bu Tiara cerita tentang sahabat Rasulullah SAW yang selalu introspeksi setiap malam. Mereka selalu bertanya, apakah Allah ridha dengan perbuatanku hari ini? Wah, keren banget ya mereka. Aku jadi pengen coba juga. Sebelum tidur, aku mau merenung, apa aku sudah cukup berbuat baik hari ini? Setuju, kita juga harus perbanyak amal baik. Misalnya, bantu orang tua, baca Al-Quran, atau bantu teman yang lagi kesulitan. Iya, benar. Semoga malaikat rakib mencatat lebih banyak amal baik kita. Ya, amin. Oh iya, Ben, gimana kalau kita saling mengingatkan juga? Kalau salah satu dari kita lalai, yang lain bisa mengingatkan. Wah, ide bagus. Farah, kalau gitu, mulai hari ini kita kerja sama. Ya, sama-sama menuju catatan amal yang lebih baik. Sip, Dea, semoga Allah selalu memberi kita kekuatan untuk jadi lebih baik. Amin. Yuk, kita coba introspeksi mulai sekarang. Baik, teman-teman sekalian, kita akan mengikuti pembelajaran yang kaitannya dengan materi kita hari ini. Sekarang muncul pertanyaan kepada kalian. Kira-kira apa yang kalian dapat dari video pembelajaran tadi itu? Apa? Membaca Al-Quran, apa kira-kira? Memperbanyak amal baik di dunia karena belum tentu besok kita diampuni Allah. Iya, memperbanyak amal yang baik selama hidup di dunia. Iya. Oke. Sekarang dari muncul pertanyaan semantik dari biasanya yang pertama adalah apa arti dari mawas diri? Mungkin siapa yang tahu? Silakan Allah. Mau tidak dalam memeriksa dan mengoreksi diri secara jujur. Iya. Mawas diri adalah namanya dan mengulas diri secara jujur. Apakah ini di dalam diri ini ada kesalahan atau tidak? Yang kedua adalah siapa malaikat itu? Siapa yang tahu? Iya, silakan Nur. Malaikat adalah ciptaan Allah yang menciptakan oleh Tuhan Cahaya. Iya, luar biasa kamu. Jadi
malaikat itu adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya. Yang ketiga, apa itu tugas malaikat? Malaikat Silakan Bapak. tugas malaikat yang umumnya adalah sebagai berikut. Satu, menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. Dua, menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Oke. Jadi apa tugas malaikat? Salah satunya adalah menyampaikan risalah atau wahyu kepada nabi. Itu adalah salah satu tugas malaikat. Kira-kira malaikat siapa yang bertugas menyampaikan wahyu? Itu malaikat Jibril. Itu bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi. Selanjutnya para nabi disampaikan kepada umat. Selanjutnya poin yang keempat adalah bagaimana cara beriman kepada malaikat. Siapa yang tahu? Ya silakan Septi. Beriman kepada malaikat bukan hanya mengetahui nama dan sifat malaikat, akan tetapi kita harus menunjukkannya dengan sikap dan perilaku tugasnya, yaitu seperti perilaku mawas dan sikap ada malaikat yang selalu mengawasi dan Oke. Jadi bagaimana cara beriman kepada malaikat? Jadi cara beriman kepada malaikat itu bukan hanya sebatas apa? Mengetahui nama dan sifatnya saja, tetapi kita harus melakukannya dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Dan itu kembali seperti mawas diri dan introspeksi diri. Yang berikutnya adalah apa hikmah dari beriman kepada malaikat? Silakan Zulfa. Karena penyakit kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, pertanyaan dulu untuk kita semua. Dua kata. Jadi, apa hikmah dari beriman kepada malaikat? Salah satunya adalah semakin yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik anak-anak sekalian. Sebelum kita lanjut materi kita dari pertanyaan tadi, maka untuk menguatkan karakter kalian tentang profil pelajar Pancasila, maka kita akan melakukan teknik kelima. Semua silakan berdiri. Sudah tahu semua toh? Sudah, Pak. Oke, mari kita lakukan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Projek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih. Pertama, kelima yaitu tentang penguatan tentang karakter profil pelajar Pancasila. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut tentang materi kita ini. Hari ini itu adalah mengawasi dalam memeriksa dan mengenai diri secara untuk mengawasi diri dalam Islam adalah kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan. Sedangkan introspeksi ini adalah cara seseorang mengenal dirinya dan merenungkan melalui pikiran dan perasaan dan ingatan. Introspeksi dalam Islam adalah kita merenungkan perbuatan kita apakah sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala atau hanya kita lakukan dosa atau perilaku yang tidak terpuji. Kita memastikan dalam introspeksi kita dapat kita teladani dari salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yaitu malaikat. Jadi yang memberikan contoh kita kepada kita adalah malaikat. Malaikat itu tidak pernah membangkang akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, lalu kita ingin mengetahui tentang siapa itu malaikat. Yaitu malaikat menurut agama Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak makan dan tidak minum dan juga tidak mempunyai nafsu seperti manusia. Malaikat merupakan makhluk yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah membangkang kepadanya. Malaikat selalu beribadah kepada Allah dan tiada henti dan mereka senang mencari dan menghadiri majelis zikir. Oke, kira-kira saya mau tahu malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya atau nur atau cahaya. Kira-kira saya mau tahu berapa jumlah malaikat? Ada berapa? Ada 10. Tetapi kalau ingin tahu itu sesungguhnya jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Beribu-ribu jumlah malaikat. Tapi yang kalau tidak tahu adalah hingga 10
10 malaikat. Kira-kira siapa tahu? Siapa yang tahu salah satu nama malaikat? Dari di antara 10 itu? Iya, malaikat Jibril. Apa lagi? Oke. Lalu kita lanjut. Sekarang apa tugas malaikat? Tugas malaikat secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. Jadi tugas malaikat adalah menyampaikan wahyu. Lalu yang kedua menjadi orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang selalu beriman itu akan dijaga oleh para malaikat. Lalu yang ketiga mendorong manusia untuk berbuat baik. Yang keempat menunjukkan keimanan bagi para hamba Allah SWT yang tulus. Yang kelima melaksanakan hukum bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Baik, kita lanjut. Ini adalah tentang tugas malaikat. Yang pertama adalah malaikat Jibril bertugas sebagai menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki kepada manusia. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas mengirim sangkakala. Kira-kira siapa yang bisa membacakan poin keempat? Siapa yang bisa membacakan poin keempat? Ya, silakan. Septi. Israel yang bertugas mencabut nyawa. Ya, poin kelima. Orang. Malaikat muka bertugas menanyakan ruh di dalam tubuh. Oke. Jadi itu adalah 10 tugas malaikat. Berikutnya cara beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat bukan hanya mengetahui nama dan sifat malaikat, akan tetapi kita harus menunjukkan dengan sikap berpengaruh yang seperti perilaku masjid dan introspeksi diri. Oke. Lalu poin yang berikutnya adalah membenarkan keberadaan malaikat. Ada 3. Selanjutnya adalah manfaat beriman kepada malaikat. Manfaat beriman kepada malaikat ada 5. Salah satunya adalah dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah manfaat beriman kepada malaikat. Sekarang kita masuk pada diskusi kelompok. Sesuai dengan Bapak Guru kemarin sudah diatur, silakan menyesuaikan. Silakan bagi kelompok sekarang. Ya, bagian di sana. Bagian dengan kelompok di sana. Oke. Baik, kalian akan dibagi dalam 2 kelompok. Dan diskusi kelompok kita ini adalah yaitu merumuskan masalah yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Lalu kemudian setelah merumuskan masalahnya, menjawab permasalahan tersebut, lalu kemudian mencari solusi dari masalah tersebut. Bisa kan? Oke. Baik, saya akan membagikan betas untuk mengerjakan tugas kelompok. Silakan dikerjakan. Sudah paham itu bahwa kalian harus merumuskan masalah dari materi kita hari ini. Lalu berikutnya mencari jawabannya, mencari solusi. Lalu jangan lupa tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok. Jangan lupa di hasil pekerjaan kalian itu
Ini sekarang ke kelompok. Diharapkan di kelompok ini supaya semua kalian aktif dalam berdiskusi. Karena ini merupakan salah satu pilihan kita, itu menilai kerjasama, kreativitas, dan tanggung jawab. Ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanya. Silakan. Ya, apa yang ditanyakan? Silakan bertanya. Ya. Jangan lupa waktu lagi 5 menit. Oh, saya bertanya, ini kan kami sudah semua di sini. Oke, waktu kita sudah selesai untuk waktu diskusi. Sekarang waktunya kita presentasi. Dalam presentasi ini saya akan meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama saya minta kepada kelompok 1 untuk perwakilan 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan.
merasa kecewa dengan hasil ujiannya yang kurang memuaskan. Yang lain perhatikan. Dia menyalahkan guru karena menurutnya Soalnya dikasih besar, supaya didengar yang lain. Di sisi lain, Vicky sadari bahwa ia tanya menunda-nunda waktu untuk belajar dan tanya menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa yang menjadi penyebab masalah yang dihadapi Vicky? Karena ia sering menunda-nunda waktu belajar dan sering menyiapkan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bagaimana introspeksi yang didasari iman kepada malaikat dapat membantu untuk Vicky untuk memperbaiki diri. Apa silakan perhatikan. Vicky mulai berrefleksi diri dan mawas dari dalam kehidupannya sehari-hari karena ia sadar bahwa setiap perbuatan yang ia lakukan dicatat oleh malaikat. Apa yang dapat Vicky lakukan untuk merubah kebiasaan buruknya? Berusaha menghilangkan kebiasaan buruknya dengan merefleksi diri dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha untuk menghindari hal-hal yang tidak penting. Mulai memanfaatkan waktu untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Itulah kita kasih tahu. Jangan terima kasih. Oke, silakan dulu. Ya, tepukkan dulu untuk kelompok 1. Ya, berikutnya saya persilakan kepada kelompok 2 yang bebas pilih supaya duduk di depan. Dipersilakan. Jangan lupa perkenalkan nama kelompok ya. Tolong suaranya diperbesar supaya didengar dengan teman-teman yang lain. Silakan. Terima kasih Bapak Guru dan teman-teman atas kesempatan telah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Ketua saya persilakan. Nama kelompok 2 Aura karena dunia seperti membawa orang tua yang berlangsung dengan kondisi. Tugas kelompok 2 masalah kami bermain sampai larut malam sehingga setinggal terlambat dan melewatkan waktu sholat subuh. Ketika ditanya oleh temannya tentang perbuatannya, Alif merasa tidak ada yang memperhatikan perbuatannya. Pertanyaan, apa dampak kebiasaan Alif terhadap kehidupannya? Dampak dari kebiasaan buruk Alif menjadi pribadi yang malas. Alif menyiapkan waktu untuk hal yang baik dan tidak baik, dan Alif lari dari tanggung jawab yakni melaksanakan sholat subuh. Bagaimana peran malaikat Rakib dan Atid dalam mencatat amal perbuatan Alif? Yaitu mencatat amal buruk, yaitu main game, kemudian lalu malam dan melakukan sholat subuh. Apa langkah introspeksi yang dilakukan Alif untuk memperbaiki hidup? Introspeksi diri untuk Alif yaitu Alif harus dan bertanya pada dirinya sendiri kenapa melakukan hal yang sia-sia. Alif harus berusaha berubah diri secara perlahan-lahan. Alif harus menyadari bahwa Allah selalu mengawasi dia setiap saat melalui malaikat Rakib dan Atid. Demikian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya persilakan kelompok 2 dulu. Kira-kira kalau Ustaz ada pertanyaan dari kelompok 2? Tidak ada? Oke, kami persilakan kelompok 2 dulu. Yang bertanya untuk kelompok 2. Jadi inti dari permasalahan kita ini adalah bahwa di dalam hidup ini kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Terutama kita harus memperhatikan waktu sholat. Sholat itu yang bisa menyelamatkan kita. Yang kedua jangan sampai kita biasakan main HP, main game, sehingga sampai lupa waktu sholat. Itu kita akan mendapatkan azab nanti di api dan kita. Kenapa? Malaikat selalu
mencatat amal Ini baik mencatat apa yang kita lakukan sehingga kita hidup di dunia. Baik. Baik anak-anak sekalian, ini adalah kesimpulan tentang pelajaran kita kali ini, yaitu demikianlah materi tentang mengawasi intervensi dalam menjalani kehidupan. Marilah kita sekarang berhati-hati atau memasuki serta berintervensi dalam kehidupan. Karena kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ini Allah selalu mengawasi kita. Melalui mereka apa? Tapi kita selalu mencatat amal baik dan buruk kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Oke, sekarang kita akan melakukan tes matematik. Saya akan membagikan soal untuk tes kita ini untuk menguji kemampuan kalian tentang pemahaman materi pada hari ini. Saya kasih waktu selama 10 menit. Jangan lupa tulis nama di depan kerjamu di LKPD kalian. Jangan lupa tulis nama. Lalu kelas. Lalu tinggal 3 menit. Oke, sudah selesai. Silakan menunjukkan. Mari. Baik, teman-teman. Setelah apapun memperhatikan jawaban dari tes kalian hari ini, sungguh luar biasa. Sebagian besar sudah berhasil menjawab pertanyaan, namun ada sebagian kecil yang masih ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan kita hari ini. Oleh karena itu, bagi yang belum tuntas nilainya itu, maka menjawablah kembali pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya berikan di rumah. Lalu bagi yang sudah tuntas itu, silakan ditingkatkan belajarnya di rumah. Oke? Ya, Pak. Sekarang kita merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kalian pelajari hari ini? Yaitu mawas diri dan introspeksi diri. Berikutnya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Senang? Oke, kita dulu. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, maka kita akan mengucapkan doa. Oleh karena itu, ketua dipersilakan untuk menjadi depan. Kita akan membacakan surat Al-Fatihah. Saya bersama-sama. Silakan. Oke, silakan dulu. Ya, terima kasih anak sekalian atas pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.